Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nada Nuzulul Arikotul Ulah dengan NIM 4121101, jurusan Ekonomi Syariah, alamat Warulor, Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, Negara Indonesia. Nah, di sini mau tanya, apa sih Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam? Program studi Ekonomi Syariah merupakan salah satu program studi yang berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan. Dibuka pada tahun akademik 2005 sampai 2006. Pada saat itu masih berstatus sebagai STAIN Pekalongan. Adapun visi ekonomi syariah adalah menjadi jurusan yang terkemuka dan kompetitif dalam pengembangan ilmu ekonomi syariah berwawasan Indonesia di tingkat nasional pada tahun 2036. Adapun misi program studi ekonomi syariah yaitu yang pertama, menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan sarjana ekonomi syariah yang memiliki kecerdasan spiritual, keluasan ilmu pengetahuan, kesetiaan terhadap keindonesiaan, kemandirian, dan kepeloporan dalam kehidupan. Yang kedua, mengembangkan ilmu ekonomi syariah melalui penelitian bagi kepentingan keindonesiaan dan kemanusiaan. Yang ketiga adalah mempelopori dan ikut berperan aktif dalam penguatan dan pemberdayaan masyarakat berbasis ilmu ekonomi syariah. Dan yang keempat adalah menyelenggarakan tata kelola pembangunan secara profesional, transparan, dan akuntabel dalam rangka mencapai kepuasan civitas akademika dan pemangku kepentingan. Nah, tujuan ekonomi syariah itu sendiri yaitu menghasilkan sarjana ilmu ekonomi syariah yang memiliki kecerdasan spiritual, keluasan ilmu pengetahuan, kesetiaan terhadap keindonesiaan, dan kemandirian dalam kehidupan. Tujuan yang kedua adalah berkembangnya ilmu ekonomi syariah berwawasan keindonesiaan melalui pengkajian dan riset ilmiah. Yang ketiga adalah terbentuknya masyarakat yang kuat dan berdaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berbasis ilmu ekonomi syariah. Dan tujuan yang keempat adalah terselenggaranya tata kelola jurusan ekonomi syariah yang profesional, transparan, dan akuntabel dalam rangka mencapai kepuasan civitas akademika dan pemangku kepentingan. Dan saat ini program studi ekonomi syariah dinyatakan bahwa program studi sarjana ekonomi syariah IAIN Pekalongan terakreditasi dengan peringkat B. Adapun profil lulusan prodi ekonomi syariah yang pertama yaitu menjadi praktisi ekonomi syariah, dan profil lulusan yang kedua yaitu entrepreneur syariah, sedangkan pada profil lulusan yang ketiga yaitu menjadi analisis ekonomi syariah. Profil lulusan yang keempat yaitu menjadi peneliti muda. Hebat banget. Nah,
Untuk beban SKS program studi ekonomi syariah, yaitu beban SKS kumulatif mahasiswa ekonomi syariah berdasarkan surat keputusan Dekan FEBI IAIN Pekalongan nomor 1 tahun 2017 tentang kurikulum KKNI FEBI IAIN Pekalongan, bahwa total mata kuliah yang harus ditempuh adalah 146 SKS dengan mata kuliah utama sebesar 131 SKS dan mata kuliah peminatan berjumlah 15 SKS. Berikut sebaran mata kuliah pada program studi ekonomi syariah pada semester 1. Mahasiswa harus menempuh sebesar 20 SKS pada semester 2 dan semester 3. Total SKS yang harus ditempuh mahasiswa adalah 24 SKS. Sedangkan pada semester 4 total SKS yang harus ditempuh mahasiswa adalah 23 SKS pada semester 5. Total SKS yang harus ditempuh mahasiswa sejumlah 23 SKS pada semester 6. Total SKS yang harus ditempuh mahasiswa sebanyak 22 SKS. Pada semester 6, 22 SKS yang ditempuh oleh mahasiswa termasuk mata kuliah pilihan atau mata kuliah pada peminatan. Terdapat 3 peminatan pada program studi ekonomi syariah. Yang pertama adalah peminatan ekonomi pembangunan Islam. Yang kedua, peminatan ekonomi bisnis syariah. Yang ketiga, peminatan keuangan syariah. Masing-masing peminatan mahasiswa wajib untuk menempuh 15 SKS mata kuliah pilihan atau peminatan. Sedangkan pada semester 7 dan 8 mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa adalah PPL, kuliah kerja nyata dan skripsi. Nah, tips lulus tepat waktu 146 SKS yang ditempuh dalam 8 semester agar mahasiswa mampu lulus tepat waktu dalam 8 semester, maka mahasiswa harus dapat memaksimalkan jatah setiap semesternya. Dikarenakan pada kurikulum program studi ekonomi syariah rata-rata SKS-nya 24 SKS. Mahasiswa dapat mengambil jatah SKS dengan maksimal atau setara dengan 24 SKS. Dengan cara IP yang mahasiswa peroleh sebesar 3,5 dengan mendapat jatah SKS yang maksimal setiap semesternya, maka mahasiswa akan mampu lulus tepat waktu pada semester 8 bahkan pada semester 7. Menurut para orang-orang bijak, kuliah adalah investasi masa depan. Karena apa? Karena dengan kuliah kita mendapat pengetahuan, keterampilan, teknik, sikap, pengalaman. Nah, karena sudah masuk perguruan tinggi, kita harus punya strategi belajar. Yang pertama adalah strategi belajar visual. Gunakan gambar peta ataupun grafik. Yang kedua, visualisasikan materi dengan benar. 3, pahami materi lewat bacaan atau gambar. Yang keempat, beri warna dan gambar pada catatan. Strategi yang kedua adalah belajar auditori dengan baik penjelasan dosen di kelas. 2, terangkan secara lisan suatu pelajaran pada teman. Yang ketiga, gunakan nada-nada lagu untuk mengingat. Strategi yang ketiga, belajar dengan kinestetik.
Pertama, libatkan sebanyak mungkin anggota tubuh. Yang kedua, perbanyak latihan soal. Yang ketiga, sesuaikan belajar, tuliskan poin-poin penting. Strategi belajar yang keempat yaitu berkelompok. Pilih teman belajar yang cocok. Saling bandingkan catatan, tanya jalan pengerjaan, bukan hanya sekedar jawaban. Rutinkan belajar bersama. Strategi belajar yang kelima yaitu belajar mandiri. Perbanyak literatur dan latihan soal yang digandakan. Pilih tempat belajar yang tenang. Setelah memahami materi, cobalah berdiskusi dengan orang lain. Nah, sekarang etika menjadi seorang mahasiswa. Yang pertama adalah etika berkomunikasi. Norma yang baik dalam berbicara maupun tingkah laku. Yang kedua, etika berbusana. Nilai tingkah laku yang baik dalam kegiatan berpakaian di suatu masyarakat. Yang ketiga adalah etika pergaulan di lingkungan kampus, seperti berpakaian dan bersepatu rapi di lingkungan kampus. Terus menjunjung tinggi nilai-nilai ilmiah. Terus mengetahui, memahami dan melaksanakan peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan kampus dan berusaha tidak melanggarnya. Etika pergaulan di luar kampus, seperti menjadi contoh yang baik di masyarakat. Yang kedua, berperilaku dan bertutur kata yang baik. Yang ketiga adalah berupaya mengaplikasikan iptek yang telah dipelajari di masyarakat sebagai wujud pengabdian. Nah, perkuliahan identik dengan menulis karya tulis ilmiah. Sumber dan cara memperoleh kebenaran yaitu animisme dan dinamisme. Yang kedua, berpikir logis dan filsafati, agama dan suci, kitab suci, trial dan error, tokoh berretoritas, penelitian. Adapun penelitian yaitu proses mencari kebenaran dan prinsip-prinsip ilmiah seperti jujur, objektif, dan sistematis. Penelitian juga sebagai proses mencari kebenaran umumnya dijalankan oleh akademis ataupun para peneliti. Metode yang digunakan observasi, wawancara, kuesioner, dan lain-lain sebagainya. Nah, dari hasil penelitian diterbitkan melalui berbagai media publikasi dalam berbagai bentuk karya tulis, seperti makalah sebagai tugas kuliah, terus artikel tugas kuliah yang dipublikasikan, terus skripsi buat program sarjana, tesis buat program magister, terus juga disertasi program doktor. Itu semua juga bisa lebih digali skill kita di perkuliahan dengan mengikuti beberapa UKM yang ada di kampus. Nah, saya sendiri memilih UKM sport dalam bidang catur karena saya ingin menyalurkan hobi saya di galau adalah bermain catur. Dan saya juga mengikuti UKM SPMS karena menurut saya itu sangat menarik jiwa saya untuk ikut bergabung dan belajar mengenai kelompok studi pasar modal syariah. Mungkin itu saja karena saya banyak berbicara dari tadi. Mungkin ada salah kata, saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.